Bapak, Ibu, Saudara, dan saudariku yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari itu 3 September 2025. Dunia digemparkan oleh kejadian yang terjadi di ibu kota negara ketika seorang perwira Polri, Kompol Kosmas Kajugai, berdiri di hadapan pengadilan dunia, dijatuhi hukuman, diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaan Polri. Seorang perwira yang telah sejak 1996 menyerahkan dirinya untuk pengabdian yang total, menjadi seorang anggota Gagana, pasukan elit. Perwira yang kembarnya adalah teman dekat saya sejak novisiat, Pastor Damian Riapaya SPD. Menengadah ke langit, membuat tanda salib di hadapan pengadilan dunia, dan memberi pertanggungjawaban dengan kata-kata yang diksinya dipilih sungguh cermat. Tanda kemenangan, tanda salib. Kosmas Kajugai yang saya kenal sejak novisiat, karena kedekatan saya dengan kembar, sungguh mengetuk hati dunia bahwa ketika di depan pengadilan dunia engkau tak bisa berkata apa-apa. Tanda salib merupakan satu simbol kemenangan atas apapun yang dikerjakan oleh dunia, bahkan tindakan manipulatif. Perwira Kosmas Kajugai yang ada dalam peristiwa rusuh dengan korban seorang ojek online, maju salah, mundur lebih salah lagi. Di tempat pasti dibakar. Dia harus menyelamatkan para anggotanya. Dilema. Inilah pengadilan dunia yang harus ditempuh oleh seorang prajurit yang notabene seorang Katolik. Dan yang mengharukan adalah sekali lagi tanda salib itu dibuatnya sebelum dia memberi pertanggungjawaban di hadapan pengadilan dunia. Saudara dan saudariku, bagi saya di saat-saat yang sangat sulit, seorang perwira memilih tanda salib sebagai pembuka pertanggungjawaban adalah kesaksian iman yang tak akan saya lupakan sampai akhir hayat. Para suster, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, hari ini gereja merayakan pesta salib suci. Kita mendengar dari bacaan pertama, kita mendengar dari bacaan kedua, kita menyanyikan mazmur tanggapan, kita mendengar bacaan Injil. Semuanya berkisah tentang Allah, misteri Allah yang memilih salib menjadi sarana kemenangan. Bagi kita salib adalah satu simbol tentang penderitaan, betul. Dan hemat saya penderitaan itu bisa disebabkan oleh 3. Pertama, hukum alam. Hukum alam. Misalnya gempa bumi yang kita alami minggu lalu. Atau seseorang yang didiagnosa memiliki tipikal darah tertentu yang dia harus menderita seumur hidup, bahkan tidak panjang umurnya. Nah, ini hukum alam yang susah kita bantah. Tetapi penderitaan juga bisa datang dari faktor luar yang merupakan akibat dari diskonektivitas relasi antara manusia. Perang di Gaza, orang harus menderita.
Perang di Ukraina dan Rusia, orang harus menderita. Perang di Papua, orang-orang kecil harus menderita karena permainan politik. Nah ini penderitaan karena diskonektivitas antara manusia oleh karena kepentingan. Akhirnya yang lemah menderita. Ini model salib yang kedua. Model salib yang ketiga, penderitaan oleh karena kesalahan saya sendiri. Sebagai seorang manusia, sebagai manusia lemah, kita pun bisa menderita karena memang kesalahan pribadi. Makan salah, minum salah, hidup tidak bersih, akhirnya kita jatuh sakit. Atau gaya hidup yang sembrono, akhirnya kita masuk dalam satu penderitaan yang panjang. Baik saudara dan saudariku, menghadapi penderitaan ini Tuhan sudah menunjukkan jalan. Tuhan menegur kita lewat pengalaman orang Israel. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Jangan hanya bernostalgia tentang yang baik-baik. Hadapilah salib. Maka ketika ular memagut orang-orang Israel, mereka sadar bahwa ini karena kita mengeluh. Ini karena kita mengutuk Allah. Kita marah Allah. Maka ular memagut kita. Dan Tuhan meminta Musa menempatkan ular tembaga. Siapapun yang memandang ketika dipagut ular, dia menjadi sembuh. Tuhan juga menegaskan bahwa Dia sendiri adalah Allah yang senantiasa ada dalam penderitaan kita. Dan ini ditegaskan dalam bacaan kedua. Tuhan selalu ada dalam penderitaan kita. Hei orang-orang Israel, jangan mengeluh. Saya pun ada di dalam penderitaanmu. Dan dalam perjanjian baru dia meneguhkan lebih lagi. Saya pun turut di dalam penderitaanmu, memanggul salib. Artinya, hadapilah salib karena saya Tuhanmu pun ikut dalam penderitaan. Dan yang berikut, Yesus menegaskan dalam pengalamannya sendiri bahwa lewat salib kemenangan digapai. Maka hari ini ketika kita merayakan pesta salib suci, kita diingatkan, mari kita hadapi salib. Setengah mati, tidak mudah. Tidak mudah. Salib itu tidak mudah. Bapak mama sudah alami sendiri dalam keseharianmu. Memilih istri satu, suami satu, istri onar, suami onar, mau kasih tinggal salah, semuanya serba salah. Salib. Kendalikan suami yang minum siang malam, salib. Istri yang banyak mengeluhnya pagi siang malam, itu salib. Anak, ya. Anak yang pada usia tertentu susah sekali untuk ada di tempat. Orang Ambon bilang apa? Isi bergerak. Susah. Nah ini salib. Semuanya, apalagi ketika kita memandang orang yang menderita sakit, sungguh salib yang berat. Bagi saya, ya salib memang berat sekali. Apalagi ketika kita dihadapkan pada orang-orang seputar kita yang dekat tapi punya kepentingan banyak. Ketika pastor baik, wow pastor. Ketika pastor mulai begini, pastor ini, itu salib. Dan hari ini Tuhan mengingatkan saya supaya jangan pernah mundur. Hadapi salib itu. Hadapi. Saya kalau lihat semuanya ini, saya kalau lihat pastoran, saya ingat Waipia, saya ingat Salamahu, Tuhan salib masih ada ini, saya hadapi. Mari kita saling mendoakan. Salibmu tentu lebih berat dari salib saya. Kita saling mendoakan supaya di hadapan dunia yang manipulatif, di hadapan dunia yang penuh kepentingan ini, kita seperti Yesus tidak pernah mundur dari salib meskipun di hadapan pengadilan dunia. Dan mungkin kita seperti perwira Kosmas Kajugai, tidak segan membuat tanda salib di hadapan pengadilan dunia. Semoga demikian.